habisan. Setelah itu dia ambil 10 lidi kurma, dia kasih ke suaminya, wahai suamiku, jika hari ini masih ada yang kurang dari kebaikan, dari tugasku, maka pukullah aku dengan 10 lidi ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala senang sekali kepada hamba-hamba yang beristighfar. Dan istighfar ini salah satu amalan favorit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mungkin ada yang favoritnya senang push up. Sehari push upnya 100 kali. Gak pernah ketinggalan, setiap hari 100 kali. Sampai ngebentuk gitu ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari beristighfar 70 atau 100 kali. Itu favorit Nabi banget. Jadi selain kita punya kegiatan rutin, punya hobi untuk olahraga, coba juga kita riyadhah batin, olahragakan hati kita dengan istighfar. Dan kalau dilakukan secara terus-menerus, itu hasilnya luar biasa. Kapan ketahuan? Nanti kalau kita lagi butuh sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istighfar itu membuat Allah sangat mengijabah doa kita. Sampai kadang-kadang mustahil diijabah, mustahil terwujud, tapi Allah wujudkan. Karena idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadikan istighfar itu kayak hobi kita, seperti kita push up. Setiap hari istighfar. Minimal banget 100 kali, karena Nabi aja yang dosanya bukan dosa besar, cuman Nabi beristighfar atas pasti karena beliau sebagai manusia biasa, hamba Allah, mungkin kesalahan beliau itu bukan berbuat dosa, bukan bermaksiat, tapi kesalahan beliau itu adalah belum memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Itu aja 100 kali istighfar. Gimana kita yang dosanya itu banyak banget. Saya pengen sharing satu kisah yang mungkin teman-teman pernah dengar. Kisah tentang seorang ulama yang bernama Imam Ahmad. Suatu hari Imam Ahmad itu tinggal di Baghdad dan beliau bilang, kenapa ya saya kok pengen banget ke Basrah. Padahal beliau tuh gak kenal siapapun di Basrah. Baghdad Basrah itu lumayan beda provinsi. Saya kepengen banget ke Basrah. Udah lama pengen ke Basrah. Cuman di sana beliau gak kenal siapapun, tidak ada niat ketemu siapa-siapa, tidak ada janji dengan siapa-siapa, tidak ada urusan apapun. Cuman gak tahu, pengen aja ke Basrah. Sehingga karena kepengen terus, ada kayak sesuatu yang mengganjal dalam diri beliau. Kayaknya nih ada sesuatu yang harus saya tunaikan, saya harus ke Basrah. Kayak telepati gitu, kayak batin. Akhirnya beliau memutuskan berangkat ke Basrah. Saat beliau sampai di Basrah malam hari, beliau mampir ke sebuah masjid, sholat isya di situ. Setelah selesai sholat isya, beliau tidur di dalam masjid, capek. Tapi tiba-tiba datang pengurus masjid atau marbot membangunkan beliau. Hei, wahai laki-laki, ya rojul, kenapa kamu tidur di dalam masjid? Kata marbotnya teh. Kata Imam Ahmad, ana musafir, saya sedang bermusafir, saya butuh istirahat. Kata marbotnya, gak boleh tidur dalam masjid, kamu keluar gitu. Akhirnya Imam Ahmad diusir keluar dari masjid, maka tidurlah beliau di teras masjid. Masjidnya dikunci. Pas tidur di teras masjid, marbot tadi datang lagi. Ya rojul, hei orang laki-laki, kenapa kamu tidur di sini? Lah, kan tadi nggak boleh tidur di dalam. Akhirnya saya tidur di luar. Tetap nggak boleh di dalam masjid. Ini masih area masjid. Keluar, diusir sampai ke jalan. Dalam kondisi kayak gitu, terlihatlah adegan itu kepada seorang penjual roti yang tinggal atau punya toko di depan masjid. Akhirnya dipanggil, ya rojul, kesini. Masuk. Kalau kamu mau tempat bermalam, tinggallah di rumah saya, tapi seadanya, saya mah bukan orang kaya, tinggal aja di sini, ini ada tempat tidur kecil. Kata Imam Ahmad, baik, jazakallahu khair, kalau boleh saya bermalam 1 malam, karena saya musafir, tinggal di situ. Ketika Imam Ahmad sedang tinggal di situ, Imam Ahmad memperhatikan tukang roti ini bekerja, setiap kali mengaduk roti, beristighfar. Ngaduk roti, ini mah roti canda ya. Kalau roti Arab mah gitu, kalau roti India, Astagfirullahalazim. Pokoknya 1 kali adukan istighfar. Ngaduk roti yang masih tepung gitu, astagfirullahalazim. Kemudian bikin roti, astagfirullahalazim. Apapun yang beliau lakukan, istighfar. Sehingga akhirnya Imam Ahmad berkata, sudah berapa lama kamu beristighfar seperti itu?
Kata tukang roti, saya sudah jual roti ini selama kurang lebih 30 tahun. Dan setiap kali ngaduk saya beristighfar. Berarti dia sudah mendawamkan istighfarnya kurang lebih selama 30 tahun. Jadi hobinya tuh astagfirullahaladzim. Bukan bersiul, bukan bersenandung, bukan bernyanyi, bukan dengar MP3. Tapi dia beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya istighfar aja. Udah 30 tahun. Lalu Imam Ahmad bertanya, kalau sudah melakukan sekian lama, terus apa hasilnya? Kata Imam Ahmad. Kata tukang roti itu, alhamdulillah wahai rajul, wahai laki-laki, tidak ada permintaan saya kecuali Allah kabulkan. Saya baru bilang ya Rob, udah Allah kabulkan. Baru bilang ya Rob, sudah Allah kabulkan. Setiap saya minta apapun, Allah kabulkan. Alhamdulillah, ini berkah dari istighfar. Karena saya yakin, kata dia, Nabi bersabda, tidaklah seseorang mulazamah atau iltizam, dia selalu beristighfar, dawam dengan istighfar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan mengabulkan doa-doanya dan memberikan rezeki yang tidak pernah terduga-duga. Kata laki-laki tadi, penjual roti, cuma satu permintaan saya yang belum dikabulkan. Imam Ahmad bertanya, apa itu? Saya pernah berdoa, ya Allah, saya kagum sama Imam Ahmad bin Hambal. Saya ingin bertemu dengan beliau. Kabulkanlah ya Allah. Langsung Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata ini nih masalahnya. Kenapa saya kok gak enak hati selama di Baghdad? Akhirnya saya jadi kepengen ke Basrah. Itu gara-gara istighfar laki-laki penjual roti. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad jadi datang ke Basrah dan bertemu dengan laki-laki tersebut. Coba bayangin. Jadi dawamkan istighfar. Kalau kita ngerasa sulit untuk mendapatkan orang yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan dalam hidup kita menjadi permaisuri, jadi bidadari kita, atau jadi imam kita, banyak-banyak istighfar. Kalau kalian pengen punya istri yang seperti hurul ain, matanya jelita. Arti jelita itu matanya besar tapi sayu. Nah, banyak istighfar. Istri yang solehah, istri yang seperti Asma bintu Umais, yang ketika suaminya datang, dia udah berdandan. Lalu ketika suaminya masuk ke dalam rumah, dia ganti pakaian suaminya. Dia bukakan baju suaminya, baju dingin, kemudian baju apa, pokoknya bajunya lah dibukain. Udah selesai itu, dia ambil handuk basah dengan air hangat, dia usap tubuh suaminya dengan air hangat. Di kayak sauna gitu, di spa gitu, pokoknya di treatment. Wah, udah gitu selesai di treatment suaminya, dia pergi ke dapur ngambil sapu lidi kurma. Suaminya udah makan, udah di treatment, udah di khidmat habis-habisan. Setelah itu dia ambil sapu lidi kurma, dia kasih ke suaminya, wahai suamiku, jika hari ini masih ada yang kurang dari kebaikan, dari tugasku, maka pukullah aku dengan sapu lidi ini. Begitu juga yang akhwat, yang cewek-cewek, yang perempuan. Kalau kalian ingin imamnya solih seperti Abu Salamah, kok Abu Salamah sih tadi? Asma bintu Umais. Abu Salamah itu cowok di antara para sahabat yang diidolakan banget oleh istrinya. Bahkan sampai kemudian mendapatkan, setelah Abu Salamah wafat, sampai Ummu Salamah bingung siapa lagi yang bisa mendampingi Ummu Salamah, karena tidak ada lagi laki-laki yang setara dengan Abu Salamah. Banyak-banyak istighfar. Bayangin Imam Ahmad sama penjual roti tadi tuh nggak saling kenal loh. Allah yang akan mempertemukan mereka. Sama seperti seorang laki-laki dan perempuan yang jadi suami istri, awalnya tidak saling kenal, tetapi Allah lah yang mempertemukan mereka. Skenario Allah, suka-suka Allah, bisa membersihkan dalam hatinya untuk datang